lagi-lagi kita akan memotong bagian pucuk dari tanaman aglonema kita. Nah, kita tancapkan seperti ini saja. Setelah itu kita putek seperti ini. Nah, tujuan dari memotong bagian pucuk ini selain untuk memperbanyak, dia juga bisa membuat tanaman rumpunan seperti ini. Ini sudah berisikan 3 dari potong pucuk, teman-teman. Jadi itulah manfaat dari potong pucuk seperti ini. Jadi tujuannya bukan hanya untuk memperbanyak, tapi juga untuk membuat tanaman rumpunan dari aglonema kita. Nah, setelah kita potong untuk yang bagian bawahnya, meskipun ini adalah tanaman lokal, marilah kita perlakukan dia layaknya dia itu adalah tanaman koleksi. Kita kasih fungisida di bagian lukanya. Nah, setelah itu untuk langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menutup dari bekas luka sampai tertutup dan sampai tidak terlihat seperti ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya untuk tunas-tunas yang akan muncul itu tidak cuma 1 atau 2, mungkin bisa 3 sampai 4, teman-teman. Jadi harus kita tutup untuk bagian yang paling bawah seperti ini. Sudah tidak terlihat untuk bekas lukanya. Dan untuk bagian yang atas tetap kita akan memperlakukan dia selayaknya dia adalah tanaman yang mahal. Oke. Nah, kita ambil tisu terlebih dahulu dan kita rapikan untuk bagian potongannya. Dan untuk tanaman yang sehat itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini terlihat masih hijau dan juga putih, itu pertanda tanaman sehat. Kita lap dengan tisu. Kita boleh memakai obat luka seperti ini. Nah, kita teteskan seperti ini saja, atau boleh juga kita memakai fungisida seperti ini, atau boleh keduanya juga kita langsung memakainya. Setelah kita mau ngasih obat luka, baru kita ngasih fungi. Dan untuk potnya ini kita biasanya memakai pot ukuran 8, tapi karena ini adalah tanaman lokal, kita memakai gelas minuman seperti ini. Nah, langsung kita ya, jangan lupa seperti ini. Kita lubangin terlebih dahulu, barulah kita tancapkan seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Mudah kan, tidak sulit kan? Cuman bagaimana cara supaya tanaman ini bisa hidup. Nah, inilah yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana caranya agar tanaman tanpa akar ini bisa mengalami kehidupan yang layak seperti pohon yang lainnya. Setelah kita menanam, alangkah baiknya, tapi kalau untuk tanaman lokal meskipun tidak disungkup atau tidak diapakan, cuman ditaruh seperti ini saja, mungkin dalam kurun waktu 1 bulan dia sudah mengeluarkan akar. Tapi kalau misalkan kita itu masih dalam tahap belajar, ya kita perlakukan dia seolah-olah dia adalah tanaman yang mahal. Bisa kita sungkup seperti ini. Nah, ini kita sungkup, teman-teman. Atau bisa ditaruh di nampan yang berisi air, lalu kita taruh di bagian atasnya. Jadi itulah, teman-teman, cara menanam tanaman tanpa akar dengan mudah dan praktis. Pastinya itu pasti akan berhasil. Dan untuk pembelajarannya tetap kita harus memakai tanaman lokal terlebih dahulu agar kita tidak mempunyai keraguan dalam menanamnya. Karena kalau kita itu masih belajar, kita memakai tanaman yang mahal, pasti ada keraguan di dalam diri kita. Jadi kita belajarnya di tanaman lokal terlebih dahulu. Kalau misalkan tanaman lokal itu sudah berhasil, barulah kita naik level lagi ke tanaman yang lebih mahal lagi, lebih mahal, sampai yang termahal pun kita pasti akan berani dan yakin bahwa tanaman tersebut akan hidup dengan sempurna. Jadi itulah, teman-teman, tips dan cara untuk membuat tanaman rumpunan seperti ini, dan juga cara memperbanyak tanaman aglonema. Sangat mudah sekali kalau kita mau belajar. Oke, teman-teman, itulah sekilas yang bisa saya sampaikan untuk kalian semuanya.
mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di rumah. Kita belajar bersama, kita tidak saling menggurui atau merasa pintar, tidak, kita sama-sama belajar. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat kepada orang lain, tentunya kepada diri kita sendiri. Dan sebelum saya akhiri seperti biasa, salam tangan kotornya jangan sampai dilupakan. Oke, terima kasih, jangan lupa ngopi.